Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pembahasan terakhir structure skill, dan kita punya 5 materi simpel untuk dibahas. Di antaranya tense sequence, subjunctive, dangling participle, redundancy, and causative. Di bawah ini contoh soal yang mengandung materi-materi tersebut, yang akan kita kerjakan nanti selepas penyampaian materi. Materi pertama, tense sequence. Beberapa jenis soal dalam TOEFL terkadang menampilkan kalimat kompleks yang mengandung tenses tertentu pada main clause-nya, sementara kita diminta untuk memilih jawaban yang tepat pada pilihan jawaban yang berkaitan dengan tenses yang tepat pula pada subclause-nya. Dua hal yang perlu kita ketahui adalah, pertama, memahami kemungkinan tenses subclause ketika main clause-nya simple present tense. Kemudian nomor 2, memahami kemungkinan tenses subclause ketika main clause-nya simple past tense. Kita lihat dalam tabel nomor 1. Kolom sebelah kiri merupakan main clause yang berbentuk simple present tense, yang mana kemungkinan pada subclause-nya bisa jadi 4 kemungkinan. Pertama, diikuti present progressive, kemudian modal will, can, may, plus verb, kemudian bisa jadi past tense, bisa jadi juga present perfect. Kita lihat contoh yang pertama. I see that Haris is writing her composition. Kata kerja dalam main clause-nya adalah see, yang mana simple present. Sesuai dengan rumus, subclause-nya boleh present progressive. Oleh karena itu, verb-nya is writing. Dan tidak boleh was writing. Kemudian contoh berikutnya bisa disimak sendiri. Kita lanjut yang nomor 2. Ketika main clause-nya dalam bentuk simple past tense, maka pastikan subclause-nya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, past progressive atau simple past. Yang kedua, modal would, could, might plus verb. Yang ketiga, past perfect, had plus verb 3. Kita simak contoh sebelah kanan. I gave the package to my sister when she visited us last week. Perhatikan bentuk verb di main clause. Give, yang mana adalah verb 2. Maka dari itu di subclause-nya, bentuk tensesnya harus sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang dibolehkan. Di situ menggunakan verb 2, visited adalah benar, dan jika diganti menjadi visit verb 1, maka akan salah. Contoh-contoh berikutnya bisa disimak sendiri. Kemudian ada satu contoh di bawah. We hope that he will atau would be able to attend. Di kalimat ini pada subclause-nya terdapat 2 pilihan verb, will sama would. Yang mana kita lihat di main clause-nya menggunakan hope verb 1, maka pastikan modalnya adalah will. Oleh karena itu, would salah. Masuk di materi kedua, problem with subjunctive that. Subjunctive that adalah salah satu bentuk ungkapan yang mengandung unsur harapan yang di dalamnya menggunakan verb atau adjektif tertentu agar orang lain melakukan sesuatu. Klausa setelah that bentuk verbnya menggunakan bare infinitive, yang mana jika non-verbal adalah be, sedangkan verbalnya adalah verb 1. Untuk diketahui, fungsi penggunaan structure subjunctive dalam kalimat adalah untuk memberikan penekanan maksud atau stress importance. Di bawah ini bisa kita perhatikan 2 struktur kalimat yang berbeda. Yang satu umum, yang satu menggunakan struktur subjunctive yang sebenarnya maknanya sama. Pertama, struktur umum, we urge him to leave now. Kami mendorong dia untuk pergi sekarang. Verbnya menggunakan to infinitive karena berposisi sebagai objek. Kemudian yang struktur subjunctive. We urge that he leave now. Verb setelah he, verb 1 bare infinitive, karena merupakan struktur subjunctive. Catatan, pada struktur umum, pronoun him merupakan objek. Sedangkan pada subjunctive, pronoun he adalah subjek.
dari subclause yang berbentuk noun clause. Nah, di bawah ini kita simak beberapa verb dan adjective yang lazim diikuti subjunctive. Kemudian bisa kita simak di bawahnya pola dari struktur subjunctive, diawali subjek yang meminta atau yang menyuruh, kemudian kata kerjanya, kemudian that, kemudian subjek yang diminta atau disuruh, kemudian verb bare infinitive. Perhatikan bentuk verb untuk subjek pertama. Verbnya boleh dalam semua jenis tenses yang diinginkan. Di bawahnya lagi kita bisa lihat contoh yang lengkap dari semua bentuk kalimat 1, 2, 3, 4. Dari nomor 1, subjunctive yang berbentuk non-verbal. The teacher demands that we be on time. Bisa disimak verbnya setelah we tidak menggunakan are namun menggunakan be. Contoh nomor 2, I insisted that he pay me the money. Perhatikan verb setelah he tidak menggunakan pays, tapi hanya pay, bare infinitive. Nomor 3, I recommended that she not go to the concert. Merupakan kalimat bentuk negatif. Perhatikan verb setelah she. Tidak menggunakan she does not, namun cukup she not go. Nomor 4, it is important that they be told the truth. Merupakan bentuk kalimat pasif. Perhatikan verb setelah subjek they. Tidak menggunakan word told, namun be told. Karena be merupakan bare infinitive. Kita perhatikan contoh exercise. The faculty stipulated that the rule must be atau be abolished. Ada dua pilihan verb setelah the rule, must be dan be. Karena tadi di awal ada stipulated, yang mana bagian dari subjunctive that, maka verbnya harus be. Must be salah. Materi berikutnya, dangling participle. Merupakan hasil peringkasan subjek dari subclause yang dalam soal TOEFL akan menuntut peserta untuk menentukan subjek yang tepat pada main clause-nya. Ada dua jenis dangling yang ditampilkan. Yang pertama dangling abridgment, yang mana masih menunjukkan conjunction di awal, kemudian dangling reducing, yang mana tidak menunjukkan conjunction. Kita lihat dangling abridgment. After jumping from the boat, the shark be the man. Kaidah yang tepat setelah koma seharusnya the man, bukan the shark. Karena yang melompat adalah the man. Kalimat lengkapnya, after he jumped from the boat, the man was bitten by the shark. Yang harusnya ketika diringkas dengan benar, jadinya, after jumping from the boat, the man was bitten by the shark. Berikutnya dangling reducing. Contoh yang salah, attacked by an angry mob, the gases in the boy's throat were life-threatening. Kalimat lengkapnya ada di bawahnya. After he attacked by an angry mob, the boy suffered life-threatening gases in his throat. Seharusnya jika diringkas dengan benar, attacked by an angry mob, the boy suffered life-threatening gases in his throat. Kesimpulan pada materi ini, pastikan bahwa subjek peringkasan nyambung dengan subjek main clause yang ada pada setelah koma. Materi berikutnya, problem with redundancy atau berlebihan kata pada sebuah frase. Contoh, the carpenter joined the two beams together with long nails. Dalam kalimat itu terdapat kata joined yang mempunyai makna menggabungkan. Dalam struktur bahasa Inggris, kata joined sudah cukup tanpa harus ada together. Yang mana jika together dipasangkan, maka akan terjadi redundancy atau berlebih-lebihan kata. Tabel di bawah ini berisi beberapa contoh dari bentuk redundancy. Semisal yang pertama, advance, sudah bermakna maju ke depan, oleh karena itu tidak perlu ditambah forward. Contoh yang lain-lainnya bisa disimak. Berikutnya yang terakhir, problem with causative. Causative merupakan 5 macam verb
yang digunakan agar seseorang melakukan sesuatu atau sesuatu untuk dilakukan oleh orang lain. Causative diikuti oleh bentuk verb tertentu. 5 macam verb causative adalah get, have, make, let, sama help. Untuk diketahui, kata kerja causative mempunyai makna yang sedikit berbeda dengan makna aslinya. Semisal makna asli get, mendapatkan, dalam causative bermakna merayu. Aturan struktur causative baik aktif dan pasif, kemudian juga verb-verb yang mengikuti verb causative. Kita mulai dari aturan struktur kalimat. Ketika struktur kalimatnya aktif, maka susunannya subject, verb causative, plus object person, plus verb 1 atau to verb 1, sesuai dengan aturan verb yang mengikuti masing-masing verb causative. Kemudian yang kedua, struktur kalimat pasif. Dimulai subject, verb causative, kemudian object non-person, kemudian verb 3. Tanpa to be di depannya. Sekarang kita lihat macam-macam verb causative, kemudian makna dan verb yang mengikutinya. Causative get bermakna merayu, have meminta, make memaksa, let mengizinkan, kemudian help menolong. Causative get diikuti to verb 1, have verb 1, make verb 1, let verb 1, help verb 1 boleh, to verb 1 juga boleh. Contoh yang pertama, causative get. I get him to lend his pen. Aku merayunya untuk meminjamkan pennya. Karena pada kalimat ini causative-nya pakai get, maka dari itu verb yang mengikuti adalah to verb 1, to lend. Contoh berikutnya, I has Danny bring my motorcycle. Pada kalimat ini karena verb causative-nya has, maka verb yang mengikuti adalah verb 1, bring. Sekarang kita lanjut untuk mengerjakan soal pretest di atas. Nomor 1. While the boys were ice skating, they slip on the thin ice and fell into deep water. Struktur yang salah yang harus menjadi pilihan adalah B, slip. Harusnya adalah verb 2, slipped, karena di anak kalimatnya past progressive. Sebagaimana dalam aturan tenses sequence yang telah kita pelajari, ketika subclause-nya mengandung verb past progressive, maka main clause-nya past tense. Soal nomor 2, struktur yang salah yang harus dipilih adalah A, he should take, yang mana harusnya adalah he take, karena di depan tadi ada recommended, yang mana subjunctive that. Nomor 3, struktur yang salah yang harus dipilih adalah C, it was delivered, harusnya he delivered it. Merupakan dangling participle dari peringkasan after he have finished. Subjeknya he, di main clause-nya juga harus he. Atau bisa jadi subjeknya she. Bisa kita analisa dari verb yang ada, was. Yang keempat, struktur yang salah yang harus dipilih adalah B, join together. Sebagaimana materi redundancy atau berlebih-lebihan kata, seharusnya join sudah cukup. Nomor 5, struktur yang salah yang harus dipilih adalah B. Karena verbnya berawalan to, seharusnya make tanpa to. Hal ini dikarenakan karena kalimat ini mengandung susunan causative. Terdapat kata kerja let, yang mengindikasikan seseorang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Demikian materi struktur terakhir yang kita bahas hari ini. Selanjutnya silakan teman-teman mencoba untuk mengerjakan soal post test yang tersedia di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.